Jemaat Tuhan selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita yang melimpah pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan, kami melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa bersama-sama. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, terlalu baik Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami membawa segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami. Karena Engkau sudah begitu sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Mari Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu pagi ini. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah streaming pagi hari ini. Kuasa yang sama menjamah setiap umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini bawa hatimu Bapak Ibu Saudara bersukacita di dalam namanya. Sama-sama katakan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan
Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita sedang ada dalam goncangan dan kekhawatiran. Mengapa? Karena virus corona atau COVID-19 ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertama-tama saran saya adalah ingat kita masih punya Tuhan. Dan yang kedua, tetap beriman hal-hal yang baik. Yang ketiga, halaukan diri dari kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan yang berlebih. Selalu saya bilang, waspada itu harus, panik itu jangan. Lalu selanjutnya, percayakan kuasa Tuhan, lawan segala virus, lawan segala penyakit, lawan segala serangan kegelapan ini. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Lalu hari-hari ini perkatakan hal-hal yang baik, imani hal-hal yang baik. Karena Alkitab bilang sesuai dengan apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Bahkan Alkitab berkata apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Dan Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir, jangan takut berlebih. Nah, secara kemanusiaan kita, maka kita juga harus ikuti saran-saran yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mendapat banyak video-video yang saya pikir banyak justru menebarkan ketakutan, kekhawatiran tanpa informasi yang cukup. Nah, hari ini saya mendapatnya sebuah video yang cukup baik mengarahkan kita untuk menjaga kesehatan. Jadi di samping iman, karena ingat tubuh manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jadi samping roh kita jaga, lalu jiwa kita jaga, maka tubuh kita juga harus kita jaga menurut aturan kedokteran. Dan dalam video ini Dr. Sylvie, seorang magister gizi, akan menjelaskan hal-hal yang saya pikir baik dan saya merekomendasikannya buat setiap saudara sekalian. Jadi tetap ingat kamu hebat, dan tetap saya berdoa agar setiap saudara dijaga, keluarga saudara dijaga, bahkan daerah saudara, lingkungan saudara, tempat saudara tinggal, tempat saudara bekerja dijaga oleh Tuhan. Dan stay safe, stay blessed, and stay close with God. Doa saya menyertai setiap saudara, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kamu hebat. Halo, saya Dr. Sylvia Irawati, Magister Gizi. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita melindungi diri dan orang yang kita kasihi dari infeksi, terutama di saat-saat di mana infeksi virus sedang marak. Manusia sangatlah istimewa. Tubuh manusia memiliki kemampuan metabolisme dan juga sistem imun, yaitu sistem untuk melindungi tubuh. Tidak hanya melindungi tubuh dari infeksi, tapi juga mampu melawan infeksi tersebut. Salah satu penyebab infeksi adalah virus. Virus adalah agen infeksius yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup, termasuk di dalam sel tubuh manusia. Virus memiliki berbagai macam jenis. Salah satu jenis virus adalah virus corona. Virus corona ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai common cold atau influenza ringan, hingga gangguan pernafasan yang berat, sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah virus corona, virus COVID-19 ini mematikan? Tidak bagi sebagian besar orang. Ya, bagi sebagian kecil yang sudah terlebih dulu memiliki gangguan kesehatan, misalnya gangguan penyakit jantung, diabetes, dan juga gangguan pernafasan sebelum terinfeksi virus ini. Kita semua perlu waspada. Tapi, ketakutan dan kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Hal ini malah akan menurunkan kemampuan sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita dan orang yang kita kasihi? Ada dua langkah utama yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita mampu melawan infeksi. Yang kedua, kita harus menjaga diri agar terhindar dari infeksi tersebut. Meningkatkan kekebalan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah miliki waktu tidur dan istirahat yang cukup. Yang kedua, lakukanlah aktivitas fisik atau olahraga secara teratur,
Usahakan setiap hari Anda terkena paparan sinar matahari. Yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa, cukupilah asupan cairan tubuh setiap hari. Mengkonsumsi bahan makanan yang mampu meningkatkan kemampuan pertahanan tubuh juga dapat Anda lakukan. Misalnya dengan mengkonsumsi kunyit dan jahe. Kunyit mengandung kurkumin. Kurkumin mampu meningkatkan aktivitas sel pertahanan tubuh manusia dan juga mampu menurunkan respon peradangan. Jahe mengandung terpen dan gingerol. Kedua senyawa ini juga memiliki kemampuan meningkatkan sistem pertahanan tubuh dan juga menurunkan respon peradangan yang ditimbulkan oleh infeksi, termasuk infeksi virus. Untuk melindungi diri Anda dari infeksi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cucilah tangan Anda secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, ketika Anda bersin atau batuk, tutuplah dengan area siku Anda. Atau gunakanlah tisu. Segera buang tisu ke tempat sampah agar tidak menjadi sumber infeksi. Sebisa mungkin, hindarilah menyentuh area hidung, mata, dan juga mulut Anda. Jaga jarak dengan orang yang menunjukkan gejala flu setidaknya 1 meter. Yang kelima, ketika Anda sendiri menunjukkan gejala-gejala batuk, demam, dan juga gangguan pernafasan, segera periksakan diri Anda ke dokter. Marilah kita bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melindungi diri kita, orang yang kita kasihi, dan juga lingkungan sekitar kita. Lakukan langkah-langkah kebersihan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat.